Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPR RI Komisi 8, Bapak Doktorandes Haji Ahmad MSI. Mudah-mudahan beliau amanah bisa melaksanakan tugasnya sebagai wakil masyarakat Riau di pusat, insya Allah. Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Tatang Yudiansa. Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nam Dinar LC. Ori Anggita Ananda Aisyah Nur Ramadan, juara 1 internasional Qatar 2022. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi para penghafal Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti pada tanggal 22 Maret hari Rabu itu jatuh 29 Sya'ban menurut hitungan rupiah. Maka umat Islam pada tanggal 29 Sya'ban wajib untuk melihat anak bulan berdasarkan ayat yang dibaca tadi, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan maka hendaklah berpuasa. Jadi kita pakai ru'yah Majelis Ulama Indonesia tanggal 29 Sya'ban bertepatan hari Rabu 22 Maret menengok anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya namanya hilal. Jadi kalau ada suami ibu yang namanya hilal, jangan dulu keluar hari itu. Takutnya tertangkap dia. Kalau hari Rabu sore itu nampak anak bulan, berarti kita puasanya hari Kamis. Berarti Sya'bannya cuma 29 hari. Tapi kalau hari Rabu itu nanti tak nampak anak bulan, berarti Sya'bannya genapkan 30 hari. Berarti Kamis 30, Rabu 29, Kamis 30, berarti 1 Ramadannya hari Jumat. Kenapa berbeda dengan perhitungan Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah memakai sistem ilmu falak, ilmu hisab, ilmu hitung, astronomi. Disebut juga dia dengan ilmu falak, disebut juga dia dengan ilmu hisab, karena menghitung-hitung. Itu yang sebenarnya ilmu hisab itu. Bukan orang yang habis pengajian tahlil, permisi sebentar, kami ini ahli hisab. Bukan. Jadi di mana letak perbedaannya? Menurut ilmu falak, ilmu hisab yang dipakai Muhammadiyah, walaupun 1 derajat, walaupun 0,1 derajat, itu sudah dianggap hilal. Sedangkan yang dipakai Majelis Ulama Indonesia, 2 derajat baru dianggap hilal. Jadi perbedaannya pada penetapan derajatnya. Muhammadiyah setelah menghitung menurut ilmu hisab, ilmu ru'yah, kata dia
hari Kamis itu sudah masuk 1 Ramadan menurut hisab, menurut ruqyah. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia, Al-Jamiatul Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Matla'ul Anwar, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, mereka memakai ruqyah. Saya memang biasa ceramah begitu. Saya sebutkan dua-duanya saya sebut supaya orang jangan berkelahi di luar. Lebih baik berkelahi di dalam daripada keluar baru dia cakap ini begini. Jadi siapa yang ikut ijtihad Muhammadiyah berarti 1 Ramadannya hari Kamis berdasarkan hisab. Siapa yang mengikut metode Majelis Ulama Indonesia, PRI, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama berarti tanggal 29 hari Rabu. Kalau muncul anak bulan puasa hari Kamis, kalau tak nampak anak bulan berarti Kamis 30, maka 1 Ramadannya hari Jumat. Mana yang betul Pak Ustaz? Kullu mujtahid musib. Semua yang berijtihad ulama-ulama itu benar. Yang salah kan tak puasa. Nah, jadi ini perlu dijelaskan tentang masalah awal penetapan Ramadan. Kalau sudah ditetapkan nanti Ramadan itu pada habis sholat maghrib atau sholat isya, sidang isbat berdasarkan penampakan anak bulan yang memakai teropong dari Aceh, Sabang sampai Papua. Biasanya teropong yang nampak anak bulan itu yang di tepi laut karena tak ada awan. Di Pekanbaru teropong itu dipasang di Jalan Sudirman, di gedung tertinggi depan Masjid Ar-Rahman. Dulu di situ, sekarang nggak tahu. Sejak dibeli teropong itu sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Setahu saya gitu. Karena saya tanya kawan saya yang naik ke atas itu, ada nampak? Tak. Lalu kenapa kau begini untuk update status saja? Bahkan ada pula yang gini langsung ada komen, nampak dari 13. Berdasarkan 2 saksi tersumpah, saksi yang menengok anak bulan itu disumpah, wallahi tallahi billahi, aku bersumpah bahwa aku menengok anak bulan. Disumpah oleh Kementerian Agama. Berdasarkan kesaksian saksi tersumpah, dia sudah menengok anak bulan dari teropong Cilincing, Jakarta, dari teropong Makassar, ujung pandang. Maka berdasarkan 2 saksi ini ditetapkanlah 1 Ramadan. Jadi kalau sudah ditetapkan nanti, maka malam itu kita pun langsung sholat sunat tarawih habis isya. Habis isya pengurus pun mengumumkan. Tadi baru saja kita tonton sidang isbat, maka kita malam ini sholat tarawih. Sholat tarawih pada masa Umar bin Khattab 20 rakaat. Imamnya Ubay bin Ka'ab, ditambah witir 3, 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik bin Anas di Madinah, tarawih jumlahnya 36 rakaat. Tambah witir 3, 39 rakaat. Di San'a orang melaksanakan tarawih 100 rakaat. Tambah witir 3, 103. Di Rabat, Maroko, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, malam 27 Ramadan, sholat tarawih dari isya sampai subuh, non-stop, tak berganti, tak berhenti. Imam sama makmumnya ganti-gantian. Ada yang selesai balik, datang lagi, mesti tak. Berdasarkan 4 riwayat tadi, maka kata para ulama, tarawih itu kuncinya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek,
rokaatnya banyak. Jadi kenapa di Maroko tuh sampai sholat subuh ayatnya pendek-pendek? Yang dikejar itu tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Kalau yang ayatnya panjang, biasanya rokaatnya sedikit karena mengambil tegaknya lama. Jadi kuncinya dua, mau tegak lama atau banyak rukuk dan sujud. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya sedikit. Masyarakat Pekanbaru cerdas dikombinasikannya antara dua. Rokaatnya sedikit, ayatnya pendek, cepat selesai, cepat balik. Ini pun saya jelaskan supaya tak berkelahi kita antara yang 23, 36, 39. Di Maroko habis sholat Isya, tarawih 10, pulang ke rumah. Nanti jam 3 datang lagi, tambah 13. 10 tambah 13, 23. Ada orang pegawai KBRI, Komstaf, Kementerian Luar Negeri, yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maroko. Asal jam 3, datanglah dia ke tempat kami. Saya tinggal di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Soman, ke masjid kita. Rajin muncul kalau ketawarin jam 3 malam. Kami pun berangkat ke Masjid Syuhada di Rabat. Panjang umur, sehat badan, nanti kita buat program umroh dari Makkah, Madinah, mampir ke Maroko insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Ini tentang jumlah tarawih. Lalu kemudian ketika istirahat itu duduk karena ayatnya panjang, mereka duduk istirahat. Orang Makkah tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak ayatnya tegak lama, kaki kesemutan, akan duduk mereka. Sebagiannya tawaf sunat 7 putaran sekeliling Ka'bah. Kata Syekh Atiyah Sokor, Mufti Al-Azhar Mesir, itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Dari mana datang tasbih itu? Karena orang bertawaf bacaannya tasbih. Jadi kalau ada orang mengatakan tak boleh bertasbih di celah-celah di sela-sela tarawih, berarti tak boleh juga tawaf di sela tarawih. Karena sela tarawih itu bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Hanya saja pengurus-pengurus masjid, adik-adik Bilal yang tahun lalu masih ada kertasnya dilaminating, cari-cari mana tahu ada di dalam. Kalau tak ada, minta buatkan sama Majelis Ulama Indonesia. Minta Profesor Akbarizan membuatkan bacaan itu supaya seragam sekota Pekanbaru. IKMI, MDI, Ittihadul Muballighin, IKADI minta supaya ada yang dibaca Bilal. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Sebab kalau udah setahun catatan tak ada, Bilal pun lupa. Paling imamnya lambat, makmumnya cabut. Kemudian bersolawat di sela-sela itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampaknya belum berbuka ini Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Begitulah bersolawat. Karena banyak juga masjid tak jelas tak apa. Allahu berselawat ke Nabi. Kamu kalau berselawat ke Nabi itu hati-hati.
Karena salawat kamu itu dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan berselawat di depan DPR RI ini tidak hati-hati. Ini berselawat di depan Nabi dan tentu arah. Maka Bilal dilatih, dicari yang suara-suaranya bagus. Macam-macam suara saya tidak. Wah, ini tentang. Lalu kemudian banyak jamaah yang tak ingat ini tarawih apa witir. Maka perlu ada Bilalnya. Sallu sunnatal witri salasa rakaatin asabakumullah. Oh, berarti sholat apa tuh? Berapa rakaat? Karena kalau tak gitu jamaahnya tak tahu. Tegak untuk sujud. Tanya. Tanya kawan sholat. Witir apa tuh? Sembahyang aja. Cuma ibu-ibu di belakang dia tak mau gitu. Bapak-bapaknya yang banyak segatnya. Kalau ibu tak tanya, Pak Imam apa kau? Kata Imam, witir 3. Mana yang lebih bagus? Dibangkak satu Bilal, sallu sunnatal witri salasa rakaatin asabakumullah, dibandingkan dengan imam berteriak witir 3 satu salam. Kan lebih berperadaban yang pakai itu tadi kan. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan nanti termakan cakap. Gak ada selawat-selawat, gak ada tasbih tahlil, gak ada pakai komando-komando. Bid'ah kepala kau. Ini kan ngasih tahu. Kalau tidak nanti kacau semeng terawih ini. Lalu kemudian kenapa pakai al-khalifatul awal, al-khalifatul tsani? Al-khalifatul awal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Berarti dah berapa rakaat itu kalau Abu Bakar? 4. Umar 4. Utsman 4. Ali 4. Itu nama-nama itu kode, bukan asal sebut. Dan itulah yang menunjukkan bahwa masjid ini adalah masjid ahlu sunnah. Karena kalau masjid itu punya Syiah, dia tak mau menyebut Abu Bakar. Makanya di antara masjid ahlu sunnah itu biasanya kalau tak di situ ada tulisan Abu Bakar Umar, atau di mimbar Abu Bakar Umar. Itu menunjukkan ini nampaknya masjid Syiah ini. Oh ada saya, ahlu sunnah. Nah, kalau ada saya ahlu sunnah. Di mimbar. Jangan heran kalau di mimbar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu untuk membedakan masjid ahlu sunnah. Itu simbol, bukan asal-asal tulisan. Begitu juga malam tarawih. Lalu kemudian selesai tarawih, imam pun mengajak, Bilal mengajak semua. Naulis shawm yarhamkumullah. Berniatlah untuk puasa, semoga kamu dapat rahmat Allah. Nawaitu shawma wa dengan adai wa bisyahri Ramadan hadis. Kenapa diajak berniat? Karena banyak yang lupa berniat balik ke rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh. Anda bisa berniat puasa lagi dah azan subuh. Itulah yang disusun ulama ini sudah sangat baik, sistematis. Yang membuat ini bukan orang bodoh. Yang membuat ini adalah para alim ulama kita dulu. Dan sekarang banyak orang tak menghormati ulama. Dianggapnya ini tradisi. Ini bisa tak dihilangkan ekonya. Eko ini bagus untuk qori. Untuk qori bagus. Tapi kalau untuk ceramah, tak usah pakai eko. Eko ini untuk nyanyi dangdut. Cuma untuk ceramah, tak usah pakai eko. Ada masjid saya tanya, ini pakai eko. Eko tak datang Pak Ustaz.
Ikut mas, telak nampol. Kalau semua semua baju agak tuang dongeng bapak musuh agak. Nah itu kalau ada pernah dengar itu ikut. Tak bagus untuk tausiah, kalau untuk ngaji bagus. Muka setelan. Lalu kemudian, lalu kemudian setelah itu sholat tarawih ikuti dengan witirnya, mendapatkan qiyamul lail. Karena kalau orang sholat tarawih tidak selesai dengan imam, yang sunnah itu diikutinya dengan imam sampai witir. Tapi kalau dia keluar sebelum witir tetap dapat sholat sunnah, tapi afdalnya sampai selesai witir. Kau kenapa balik? Aku balik witirku nanti di rumah. Oh, tanya ke bininya, iya semua alat di rumah tidak. Jadi banyak orang ngaku witir balik di rumah, padahal dia sudah tak witir. Setelah berniat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, balik dari sembahyang tarawih tidur. Kalau bisa jangan lewat jam 10 supaya mudah bangun tahajud malam. Kalau tidur 10, 11, 12, 1, 2, 3 bangun jam 3. Tapi kalau udah melambat sampai ke jam 12, 1, 2, 3 alamat tak tahajud lagi. Apalagi bagi ibu-ibu yang memasak 3 ke 4 memasak, 4 ke 5 ibadah. Jadi udah pas tuh bangun jam 3. Tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Saya tak terbiasa tidur cepat nih Pak Ustaz. Jangan tidur siang. Siang itu dilawan supaya nanti malam cepat tidur. Saya Pak Ustaz udah melawan pun tetap dia payah tidur malam. Makan antimu. Tak percaya, nanti praktekkan malam Ramadan. Tapi sesudah terawih, jangan sebelum terawih itu. Sesudah terawih, habis witir, tekan sebiji. Balik langsung ke tidur. Jangan sepapan. Kalau sepapan bangunnya malam takbiran. Jadi bangun jam 3, yang pertama dilakukan sholat sunat wudhu. Sholli sunat al-wudhu raka'atain lillahi ta'ala. Kenapa sholat sunat wudhu? Nabi memanggil Bilal, Bilal, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Kudengar suara sendalmu bergeser di surga. Apa amal kau Bilal? Aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Laksanakan setiap malam. Yang kedua, sholat sunat taubat. Mana dalilnya? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap salah berdosa, summa yatafakkur, kemudian dia mandi bersuci, summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, summa yastaghfirullah, sesudah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosanya. Setelah itu barulah salat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Dirayu dulu Allah dengan tahajud, baru hajat. Jangan tak ada angin, tak ada hujan, hajat aja langsung. Baru setelah itu sholat witir bagi yang belum witir, yang ngaku balik witir tadi. Kayak kadang anak-anak ini nanya ke ayah, ya, orang itu kok balik? Dia witir. Sholat witir tak boleh 2 kali semalam. Yang sudah sholat witir dengan imam di masjid, balik ke rumah tidak witir lagi. La witrani fi lailatin, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Kenapa? Karena witir itu ganjil. Kalau dibuatnya witir lagi, jadi kenapa? Gimana caranya kalau saya mau witir lagi Pak Ustaz? Sudah witir di masjid, saya sudah witir di masjid.
maka witirmu yang 3 tadi tambah 1 rakaat menggenapkan witir yang 3 tadi. Maka witir yang 3 tambah 1 rakaat setelah balik ke rumah menjadi 4. Setelah itu habis tahajud tambah lagi witir 3. Maka malam itu witirnya menjadi 7. 3 tambah 1 tambah 3. 3 tambah 1 4 tambah 3 menjadi 7 rakaat. Berapa paling banyak witir? 11. Di bawah 11 9. Di bawah 9 7. 5 3. 1 witir paling sedikit. Siapa tuh Pak Ustaz? Mengantuk. Berat kali kepala Pak 1 rakaat. Baca ayat pun tak sanggup lagi Pak Ustaz. Al-Fatihah aja Pak Ustaz. Berat kali Pak Ustaz. Tidur aja lah. Iya payah-payah kali pula. Supaya malam Ramadan ini full. Jangan sampai Ramadan diisi dengan tontonan sinetron. Memang betul di bulan Ramadan setan diikat, tapi dia masuk TV. Bermunculan lah di situ. Makin masuk Ramadan TV makin marah, pakaiannya pakaian setan. Habis waktu kita ambil remote, mohon maaf TV. Di luar Ramadan dan banyak kau habiskan waktuku, maka di Ramadan ini kubunuh kau TV. Kalaupun mau nonton sahur, tonton aja acara sahur indahnya Ramadan bersama Ustaz Abdul Somad hanya di TV One. Memang beda. Ada nanti menjelang sahur 30 sahur bersama tamu-tamu. Siapa aja tamunya Pak Ustaz? Nantilah kalau bocor sekarang tak selesai. Bukan tak selesai, maksud saya tak ingat nama-namanya siapa. Lalu kemudian menunggu azan subuh yang paling bagus. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Siapa yang memperbanyak istighfar 3 jadi Allah. Likulli hammin faraja. Setiap kesusahannya disenangkan hatinya. Likulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan dikasih Allah jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita dapat itu semua insyaallah. Habis menunggu imsak, lalu kemudian tak lama terdengarlah imsak. Masih ada lagi imsak, terdengarlah imsak. Imsak itu dalilnya dari mana? Imsak itu dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Hai Anas bin Malik, ya, Nabi menahan makan sebelum azan berapa lama? Kata Anas bin Malik, khamsina ayat, kira-kira 50 ayat. Setelah dihitung 50 ayat, tak terlalu cepat, tak terlalu pelan, 10 menit. Itulah makanya kalau subuhnya jam 5, maka imsaknya jam 4.50. Dari mana datang waktu imsak 10 menit? Dari hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi diagak-agak membaca 50 ayat. Ini hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Saya di Maroko 2 kali Ramadan, 2003, 2005, 2006. 2005, 2006, 2 kali puasa Ramadan di Maroko tak ada imsak. Tak ada sirine imsak. Maka kami makan sahurnya makan. Allahu Akbar. Mulut sudah penuh. Kalau mulut kita berisi makanan, terdengar azan, apakah kita telan atau kita keluarkan? Tengok dulu azan mana.
Selatan Jakarta, telan lah. Tak sama dua kota Pekanbaru sama Jakarta. Tapi kalau yang azan ini di Pekanbaru, maka keluarkanlah. Kalau ditelan Pak Ustaz, batal puasanya. Tapi ada ustaz yang mengatakan, kalau mulut kau diisi makanan, terdengar suara azan, selesaikanlah. Itu kalau muazzinnya memulai azan sebelum masuk waktu. Masuk waktunya pas hayya 'alas shalah. Jadi dimulainya azan sebelum masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu subuh. Masuknya pas hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah itu boleh. Karena ada sebagian tempat begitu. Tapi di Pekanbaru, semua muazzin mengumandangkan azan setelah masuk waktu. Maka siapa yang menelan makanannya setelah azan, batal. Jadi imsak tadi Pak Ustaz, imsak itu waktu hati-hati. Bagus imsak itu. Sehingga ketika 10 menit sebelum azan, gosok gigi, mulut bersih, tak ada was-was. Tidak, kalau tidak ada imsak, ada tersangkutlah duri ikan, kepala ikan mau tersangkut. Cuma kita mau tidak datang was-was. Tapi kalau terbangunnya terlambat, pulang dari luar kota mengantuk, bangunnya pas berbunyi sirine, maka lanjutkanlah. Tak bisa mengunyah lagi Pak Ustaz. Ambil semua ikan, daging, ayam, nasi, sambal belacan, blender. Ambil pipet 3. Nah, itu sombong. Ada yang punya-punya lagi. Nah, itu sombong. Lebih halus dari bubur ayam. Habis. Lalu setelah azan, datanglah ke masjid beramai-ramai. Jangan sampai tinggalkan sholat subuh berjamaah. Rugi besar. Alhamdulillah Ustaz Somad, di tempat kami kalau bulan Ramadan anak-anak muda dirajin semua. Kenapa? Ada asmara subuh. Anak muda, jangan kalian rusak bulan puasa ini dengan laki-laki perempuan tak mahram berjalan-jalan tapi sholat subuh. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara mengharamkan asmara subuh karena merusak ibadah puasa. Laki-laki perempuan membonceng-bonceng berjalan, mukena pindah ke pinggang, ketawa cekikikan, merusak bulan Ramadan. Batal puasanya kalau sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Walaupun saya ceramah, itu kresek transparan itu tetap juga diisi. Tengok dari warnanya banyak, kuning, mentang-mentang sorban saya ini kuning, isilah merah. Walaupun karpet mesin hijau, karena hijau itu 20.000, tapi kalau merah 100.000. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memasukkan duit 100.000 ke situ, kalau mati malam nih, itu lagi dibawa mati. Yang 100 juta di bank tinggal. Tapi kalau masuk ke situ 2.000, itu lagi dibawa masuk. Mau masuk surga 2.000, WC aja 2.500 sekarang. Mana kita mau menghadap Allah SWT 2.000 perak? Ini Ustaz Somad ini merampok ini. Ini duit ini mau dibawanya ke pasar dia ini. Duit ini semuanya akan dibawa ke Nurul Azhar. Simpang Bingung belok kiri sebelum TPU Kopit, sebelah kanan ada pesantren Nurul Azhar. Gratis 25 orang setahun. Sudah hafal sebagian anak-anak itu. Mereka akan menjadi para ulama ahli sunnah wal jamaah di bumi lancang kuning. Kalau bapak bukan penghafal Quran, ibu bukan ustazah, ingin dapat pahala macam pahala para ulama menghafal Quran, supportlah Nurul Azhar ini. Nurul Azhar tak ada ownernya, tak ada pemiliknya, bukan punya Ustadz bukan punya Ustadz Abdul Somad. Kami sudah tanda tangan kalau kami mati
Pesantren dibalik kepada umat, diurus oleh santri-santri. Kami hanya menumpang tua saja. Kami hanya ingin kalau mati mendapatkan amal jariah. Tiap malam mereka mendoakan, dikirimkannya Yasin, dikirimkan mereka Al-Fatihah. Hidup ini singkat. Apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah? Inilah yang akan kita bawa menghadap Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan rezeki di masa akan datang. Lalu kemudian habis sholat subuh, usahakan jangan keluar masjid. Itulah mengapa di setiap masjid ada pengajian subuh. Gunanya, man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid jangan keluar, summa yusalli hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. 4 syarat. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isyraq, raka'ataini lillahi ta'ala. Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam pahala haji dan umrah. Tamat. Bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bagus. Tak bisa 7 hari, Sabtu, Ahad, hari libur. Tak bisa Sabtu, Ahad saja. 4 kali Ahad di Ramadan, sholat sunat Isra. Ahad pun tak bisa, pergi ke jembatan Leton. Ngapain saya situ Pak Ustaz? Kenapa sunai bawah? Mati dia lah. Apa guna dikasih Allah umur sampai ke Ramadan kalau tak dipakai untuk beribadah kepada Allah? Patut jadi orang mati. Allah kasih kita hidup sampai Ramadan, itu tujuannya. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya paling baik amal. Tunjukkanlah amal. Maka saya urutkan ceramah ini dari mulai tanggal 28, tanggal 29 menyambut puasa, makan sahur, tidur, sholat, terus. Akhirnya balik ke rumah jam 7, siap-siap. Yang punya toko jaga toko, yang kantor masuk kantor, yang ke kampus mengajar, belajar, ke sekolah, aktivitas kerja. Ramadan bukan bulan bermalas-malas. Ramadan bukan bulan libur kerja. Abang tak kerja, bang, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ajaran Islam. Tetap masuk kantor, tetap belajar, tetap ke kampus. Kau tak belajar, tak masuk kampus hari ini, aku sudah hijrah dari ruang kelas ke tempat tidur. Hijrah apa itu? Puasa tidak menghalangi aktivitas, tetap seperti biasa. Nabi bertemu dengan pasukan Badar pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat tahun kedua. Di bulan Ramadan perang Badar. Tak ada Nabi mengatakan, sahabat sekalian, kita perang nanti setelah halal bihalal. Ramadan ini kita tidur-tidur aja dulu memperkuat tenaga. Tak ada. Bulan Ramadan dari Madinah ke Badar 150 km naik kuda, perang, menang. 313 pasukan Nabi. Perang Badar bulan Ramadan. Membebaskan kota Makkah tahun ke-8 Hijrah. Nabi membawa 10.000 pasukan. Panglima perangnya namanya Sa'ad bin Ubadah. Bulan Ramadan. Mesir melawan Israel tanggal 10 Ramadan, menang melawan Israel. Bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad menyeberang Selat Gibraltar, merebut Andalusia. Bulan suci Ramadan. Republik Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, jatuh pada bulan Ramadan. Teriakan orang yang berpuasa itu sangat menggelegar. Itulah yang membuat Belanda itu lari ke depan.
Orang kenyang mana takut Belanda? Serang. Takut Belanda. Orang lapar itu tak takut dia mati. Allahu Akbar itu serang. Lari Belanda itu tempat. Balik ke Amsterdam. Tinggal terong Belanda. Habis dimakan orang Islam buka puasa. Nih, bulan Ramadan bukan bulan santai, bukan bulan. Makanya banyak orang hampir nyaris masuk Islam. Dia udah baca di internet, mantap Islam itu. Ditontonnya di YouTube, mantap Islam itu. Aku ingin masuk Islam, tapi sebelum masuk Islam ke masjid dulu, tengok gimana orang Pekanbaru. Ditengoknya Masjid An-Nur siang Ramadan, pegelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina. Makin besar masjid, makin banyak kipasnya, makin dingin AC-nya, makin banyak korban perang. Tengoknya orang berseragam tidur, tak jadilah masuk Islam. Rupanya Islam ini mengajarkan tidur-tiduran. Tak ada Islam mengajarkan tidur. Yang salah nih ajaran Islamnya apa orang Islam? Orang Islamnya. Orang Islam kita betul. Maka kita luruskan ini. Tak ada istilah tidur-tiduran. Tetap macam biasa. Tetap aktivitas masuk kantor. Datanglah presiden. Namanya Habib Bourguiba. Siapa namanya? Habib Bourguiba. Siaran langsung siang Ramadan diambilnya air minum. Karena bulan puasa ini mengurangi etos kerja, produksi minyak zaitun di pabrik-pabrik berkurang, maka mari kita minum bersama-sama. Akhirnya Habib Bourguiba digulingkan, dikudeta oleh Ali Zainal Abidin, Presiden Tunisia. Tumbang. Mati Habib Bourguiba. Jadi semua yang mau melawan Ramadan akhirnya mati. Semua yang puasa Ramadan mati juga. Cuma yang satu matinya membawa pahala, yang satu mati membawa dosa. Mau jadi Habib Bourguiba silakan mati. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Ramadan. Lalu kemudian sampailah petang. Selama siang itu apa yang dilakukan Pak Ustaz? Siang itu ibadahnya siam. Siam itu artinya imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Menggenggam itu artinya menahan. Saya kalau mau menahan air ini digenggam sampai tak lepas. Apa yang digenggam siang Ramadan itu? Digenggam batang leher ini sehingga apapun tak lewat. Kalau tak Ramadan lewat semua jam 12 ini ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam hutan, ayam pok. Tapi kalau di bulan Ramadan tahan. Telinga digenggam, tak boleh masuk yang haram-haram. Mulut digenggam, tak boleh bercakap riba, namimah, adu domba, menceritakan aib orang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya anak Sianu ngantuk Sianu di pegawai pajak udah kena tangkap di rumah untuk yang cerita efek orang hilang pahala puasa. Kata Ustaz Somad imsak tahan dulu. Jadi gimana ya? Udah paket dong isi full ini. Nanti habis maghrib kita terus. Nampak betapa umat Islam ini terjebak pada bulan Ramadan. Padahal tujuan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah. Bukan cuma siang takutnya, malam, siang, pagi, semuanya takut. Orang kalau sudah bulan Ramadan masuk ke dalam kamar mandi masjid, kunci pintu, tutup rapat, CCTV tak ada, orang tak ada, apapun tak ada. Menengok air di batu macam cincau. Mana ada orang Islam mau minum? Tak ada. Padahal kalau dia mau, tak ada orang tengok. Buka peci, celupkan mata kepala dalam. Habis setengah bak. Sebelum keluar dari toilet itu, keringkan bibir, keringkan kepala. Bilang ke kawan, panas. Tak berapa lama, Allah tunjukkan. Mana ada?
Tengoklah anak-anak muda ini kalau berwudhu siang Ramadan. Sekali dia masukkan air ke mulut, meludahnya 10 kali. Saking takutnya dia lewat. Tak makan, tak minum, tak ngeteh, tak ngopi, maka gula darah turun. Gula darah turun, emosi naik. Itu bulan Ramadan naik. Makanya orang yang biasa tak main klakson, kalau teng. Tak mempan tenten, buka kaca. Buka kaca. Pantang. Kenapa itu terjadi? Karena gula darah turun, emosi naik. Itu Allah SWT mengajarkan kita mengendalikan emosi. Pak Ustaz, memang suami saya sudah mengajarkan, mengamalkan ajaran ceramah Ustaz. Memang kalau bulan puasa itu matanya digenggamnya memang tertutup dari pagi sampai sore. Sholatnya cuma jamak taklim, Ustaz. Jamak taklim. Kalau saya tanya, kenapa bang jamak? Aku mimpi musafir kan? Tak betul. As-salatu imaduddin. Sembahyang ini tiangnya. Kenapa kubah bisa? Banyak perempuan di atas rumah. Saya pura-pura aja tadi. Jadi kita berpuasa ini bukan sekedar tahan makan minum, emosi. Datang orang nantang kita, berani kau sama aku, berani sama saya, maka walaupun kita hebat, kita katakan ini sohim, dua kali. Aku ini puasa. Nah, takut kan? Aku ini puasa. Tapi kalau habis maghrib kau gini kan, cubit pinjal kau. Begitulah kita diajarkan melawan marah, melawan hawa nafsu ini. Sampai akhirnya jam 6 sore. Kebetulan di Pekanbaru maghribnya 6.30. Jam 6 sore semua bapak-bapak udah siap sepeda motor. Tanya bininya, mau kemana bang? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Oh, keliling, masuk Sudirman, masuk Suprantas, masuk Arifin Ahmad, masuk balik, semua ada. Wow. Dari mulai cendol, cincau, ini, tempe mendoan, tahu isi, ketoprak, semua balik ke rumah. Ini puasa atau pesta kuliner? Kalau ditanya, kenapa bang banyak? Aku udah mau puasa ini udah bagus. Berapa tahun aku tak puasa. Sekarang aku mau puasa dengan buka ini. Jangan tanya. Begitu berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk 3 teguk air, masuk 2 butir kurma. Apa kata isinya? Tengoklah bang kami betul. Besok jam 6 pulang. Jangan manusia ini pelupa. Kemana makanannya? Antarkan aja ke anak yatim di belakang. Kau pikir tong sampah? Kalau mau sedekah itu jam 6, supaya dia lewat di lehermu jam 6.30, di leher anak yatim fakir miskin du'afa juga sama 6.30. Jangan makanan kolak lewat di lehermu 6.30, di leher dia 11.30. Bikin terus daripada basi, bikin terus daripada basi. Dimakannya lah urat kelapa, basi gaul 11.30. Masak makan aja nak sedekah orang. Dimakan 11.30, jam 12 mati. Periksa rumah sakit Arifin Ahmad, penyebab kematian cendol basi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah dia. Kami di Al-Azhar Mesir dimuliakan. Setiap
stasiun kereta api, di dekat GOR, di dekat terminal bis, tenda-tenda makan gratis. Namanya Maidatur Rahman. Makanya saya bilang ke Ustaz Alnoh, Ustaz Alnoh, dulu kita di Mesir kan buka puasa di Maidatur Rahman. Kita buat di Pekanbaru. Sudah berjalan ini tahun yang ketiga Maidatur Rahman. Untuk tahun ketiga ini berapa porsi Ustaz? 1000 porsi. Allahu Akbar. Maksud saya ngasih tahu 1000 porsi itu bukan datang makan, nyumbang lah. Alhamdulillah ke sana kita. 4 tahun saya di Mesir, 4 kali Ramadan, 4 kali puasa itu tak pernah masak buka puasa. Asal jam 6 sore tepat jam. Tengok kanan kiri pesek semua. Orang Indonesia makan. Hari pertama ayam. Orang Mesir itu potong ayam 2 kali potong aja. Maka ayam itu seperempat. Mau sayap, mau paha, mau sayap. Bukan macam tempat kita, hancur ayam. Apa namanya Pak? Cincang. Apa namanya? Miso bacok. Susah kita membedakan ayam apa kata. Jelas lagi betul. Hari kedua daging. Daging tuh petak-petak macam sabun telepon. Cuman masakan orang Mesir ini anyep, tak ada rasanya. Makanya mahasiswa-mahasiswa itu dari rumah masing-masing membawa garam sama cabai. Orang Mesir tak makan cabai. Nah, sampai ke situ, Wallahu Akbar. Buka puasa, balik membungkus pula. Luar biasa. Mesir tak kaya macam Saudi Arabia. Kalau orang Saudi Arabia bersedekah biasa, minyaknya banyak. Mesir biasa. Maka waktu jumpa saya dengan Bapak mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Pak Dr. Hasan Wirayuda, di rumah adiknya Gubernur Banten. Banten Pak Ustaz, terserah lah mau Banten. Pak Hasan, Pak Dr. Hasan Wirayuda, ya Ustaz Somad. Bapak kan jadi Duta Besar di PBB, Duta Besar di New York, Duta Besar di Eropa. Selama Bapak jadi duta keliling dunia, di manalah negeri yang paling Bapak berkesan? Mesir, Ustaz. Kenapa Mesir? Mesir susah. Bukan maju macam Eropa, macam Amerika. Kenapa Bapak berkesan dengan Mesir? Saya menemukan di Mesir yang tak saya temukan. Contohnya Pak, waktu kita krisis moneter, waktu Ustaz kuliah di sana, saya jadi dubes. Saya umumkan ke masyarakat, kami akan memulangkan mahasiswa Indonesia karena orang tuanya tak sanggup mengirim. Dolar yang sebelumnya 2.000 sekarang moneter naik jadi 20.000. Apa kata orang Mesir? Tidak boleh ada anak Indonesia yang pulang walaupun seseorang. Datanglah anak muda mengasih duit, ini yang bisa saya bantu. Saya curiga siapa anak muda ini, saya panggil intel satu, ikuti siapa dia. Pulang intel melapor, siapa dia? Tukang jual buah. Datang satu lagi orang Mesir, saya tak kaya, saya cuma punya mesin fotokopi. Tapi kalau untuk anak Indonesia, silakan datang, gratis fotokopi tempat saya. Itulah yang tak saya temukan di Amerika, di Eropa, di PBB, Ustaz Somad. Dan orang Mesir kalau sedekahnya tak formal macam kita. Jumpa di bis, nampaknya anak Indonesia. Indonesia. Apa ciri anak Indonesia itu? Pakai sandal jepit. Indonesia katanya. Iya. Langsung ambil dompet. Nanti iftar. Nanti kau buka puasa sama kawan-kawannya. Itu. Bukan cuma tempat kita. Kompak kita enggak. Kalau ngajak buka puasa, undang. Datang nanti jam 5 ya. Datang jam 5 suruh baca Yasin 3 kali. Jam 5, 5.30, jam 5:30, baca 3 kali. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
Anak-anak yatim alhamdulillah. Tahlilnya 100 deh. Ini menyantuni anak yatim atau membunuh anak yatim? Ini menyiksa ini. Makanya saya dari dulu, dari zaman almarhum Mama hidup sampai sekarang, kalau membuat makan bersama, tak usah panjang-panjang. Fatihah sekali, wallah 3 kali, wal falak sekali, wal sekali, kasih makan. Karena kita aja mau ngasih makan, bukan mau menyiksa orang. Ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanan buka puasa dah siap. Datanglah kipas angin kencang, terbukalah koran penutup tadi. Nampaklah mie kurus-kurus. Bukan mie yang besar, mie yang kecil. Apa yang mau dimaksud? Akhirnya waktu azan berbuka pun tiba. Saya dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya, asal diajak Ustaz Almam ceramah berbuka puasa, saya bilang jangan sama. Ustaz Somad ini ada cara buka puasa, cari Ustaz lain yang buka kamu. Kenapa? Ceramah menjelang berbuka puasanya hanya sebagai pelengkap penderitaan. Jam 6 disuruh ceramah, 6.30 azan. Selama 30 menit itu kita, bukan kita ya, Ustaz itu lah dianggapnya paling melengkapi penderitaan dia ini. Menengok umat, matanya tajam menengok Ustaz. Nanti dia tak mau lagi ceramah. Dulu ceramah saya bilang berbuka. Lama terasa, macam tak bergerak jarum. Sudah selesai berbuka saya bilang, saya ceramah, khutbah, tausiah, seminar yang paling lama saya ceramah menjelang berbuka di dasar. Datang ke tadi jawab, kami mendengar lebih lama lagi Pak Ustaz. Kurang ajar. Jadi 30 menit menjelang azan maghrib itu kalau bisa jangan lagi keluar rumah, panggil anak, bini biarlah dia mau masak, anak duduklah baca Quran, berzikir, karena itu waktu mustajab berdoa. Ya Allah, panjangkan umur mak kau ya, biar sehat yang masak buka itu. Kalau tidak pernah mau kita tidur. Habis itu terdengar suara azan, kita pun berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu bid'ah ketana. Pandai pula anak ini sudah membid'ahkan. Ku sekolahkan kau, ku kasih kau makan, ku gendong kau merangkak, ku ajari. Sekarang pandai pula kau membid'ahkan aku. Jadi yang sahih itu mana? Yang sunnah itu zahabal zamanu wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kasih tahu sama guru kau itu dua-duanya dhaif. Allah malaka sumtuhun dhaif, zahabal zamanu pun dhaif. Kalau tak baca tengok fatwa Syekh Ibnu Utsaimin Saudi Arabia. Sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam buku 37 masalah populer. Allah malaka sumtu wa bika amantu, pakailah. Zahabaz zama'u, pakailah. Allah malaka sumtu wa bika amantu ala rizqa wa berhentikan mohon zahabaz zama'u wa tallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Ini dibaca sebelum makan apa setelah makan Pak Ustaz? Nah, dibaca sebelum makan bagus. Bismillah sebelum makan, Allah mabarik lana. Setelah lewat tenggorokan baru dibaca zahabaz zama'u. Haus sudah hilang. Wa batallatil uruqu, urat-urat sudah basah. Wa sabatal ajru insyaallah, balasan. Tapi bukan berarti orang yang membaca sebelum makan tak baik. Tapi bunyi kalimatnya kan bentuk pasten, kalimat fi'il madhi. Zahabaz zama'u. Itu qomat sebelum sholat kan bentuknya juga fi'il madhi. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Memangnya fi'il mudhari itu? Fi'il madhi. Itu kan pasten. Jadi mau dibaca sebelum bisa, sesudah bisa. Setelah itu jangan lupa sholat maghrib. Ini banyak yang buka bersama. Alasan buka bersama reuni di hotel, buka bersama masyarakat komunitas.
Sampai tak sholat maghrib. Allah. Apa ceritanya? Tak sholat maghrib, banyak karena buka bersama. Padahal puasa tujuannya la'allakum. Habis sudah kita bahas. Dari mulai 28 Sya'ban, 29, 30 menengok anak bulan, sampai makan sholat tarawih, sampai witir, tidur malam, antimo sepapan, sampai bangun sahur, sholat sunat, sampai 24 jam lebih sudah kita bahas. Ini insya Allah jadi bekal kita menghadapi Ramadan. Amin ya Rabbal. Habis 40 menit saya sudah tausiah. Dari setengah 9 sampai setengah 10 lewat. Lewat berapa itu? Sekarang ini pakai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habbanna man laqaituhu huna biwajhin kamilin jamilin zakiyyan wa qad ata min baladin ma'rufa kana ismuhu Syekh Abdus Somada al-wahid kama asruna fafrahu biman amamana ya ustaz ta'tinal amal hatta yahsilu ilaina mana la taswira bal da'autuka lana natlubu min ayyamina. Dia mengirimkan syair berbahasa Arab, tulisannya bagus, mudah-mudahan hidupnya juga bagus insyaallah. Terjemahnya, sebaik orang yang pernah berjumpa di sini memiliki wajah gagah lagi cerdas. Mengembang lubang hidung saya. Sungguh beliau datang dari negeri ternama, namanya Ustaz Abdus Somad. Seorang tapi sebanding dengan 10 berilmu. Wahai Ustaz, engkau telah berikan kami harapan untuk menggapai apa yang kami inginkan. Bukan sekedar foto, tapi doalah yang paling kami cari untuk hari-hari kami. Masya Allah, mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan. Sebagai marbot masjid, bagaimana hukumnya mengkonsumsi duit masjid di luar honor saya tiap bulan? Duit yang dimasukkan masyarakat ke celengan kotak masjid itu punya pengurus atau punya siapa? Itu yang masuk ke dalam celengan di belakang untuk fasilitas masuk ke dalam. Itu niat masyarakat adalah untuk masjid, pemiliknya adalah umat. Jadi kalau kau temakan duitnya, berarti minta izin ke seluruh jamaah. Pengurus masjid yang temakan duit masjid, minta izinnya ke seluruh jamaah. Caranya Pak Ustadz, sebelum sholat Jumat berdiri depan. Seluruh pengurus kemarin makan duit kalian. Izin ya. Biar kasihan pengurus itu bilang, ini surat dari rumah sakit, aku divonis tak lama lagi mati. Kalau tak sanggup, ganti. Saya ketua masjid. Tiba-tiba datang laporan bahwa duit masjid hilang 45 juta. Dilarikan sekretaris, laknatullah alaihi. Saya panggil, kau sanggup tak mengganti? Aku tak sanggup mengganti. Jadi cuma ada itu, entahlah Pak Ustaz. Saya sebagai ketua tanggung jawab, saya ganti gitu. Ini duit aku pribadi 45 juta. Berani jadi ketua masjid, berani tanggung jawab kalau duit masjid hilang. Jadi ketua masjid bukan gagah-gagahan. Ini banyak ketua masjid tak mau turun, asal turun merajuk. Pak, dulu perasaan saya waktu ceramah sini ketua masjidnya Pak Anung. Sekarang mana dia? Sejak kalah tak mau datang lagi. Ketua masjid itu tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Kalau tak sanggup jangan. Sanggup mengganti duit masjid yang hilang, duduk situ. Kalau cuma gagah-gagahan, gaya-gayaan tak usah.
Kenapa Ustaz tiba-tiba marah? Ingat aku duitku 45 juta. Ustaz, apa hukum membayar imam sholat tarawih di bulan Ramadan? Yang dibayar itu bukan suaranya, bukan bacaannya. Siapa yang sanggup membayar bacaannya itu? Yang dibayar itu adalah waktunya. Karena sebetulnya dia waktu itu bisa dipakainya untuk berusaha. Tapi kita pakai dia sebulan, maka dimusyawarahkanlah. Imam Masjidil Haram itu dari mana diambil gajinya? Dari Baitul Mal. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah diambil itu untuk keperluan operasional semua. Itulah perlunya Baitul Mal. Kita mestinya punya satu pintu Baitul Mal, tapi tak. Sekarang sudah banyak sekali. Ada Basnas, ada badan wakaf, ada yayasan, ada masjid. Maka itu diperuntukkan dipakai. Kalau sudah untuk operasional masjid, maka masuklah untuk imam Ramadan. Zakat mal yang sering dikeluarkan di bulan puasa boleh diambil untuk bayar marbot dan imam masjid. Mazhab 4 paling tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Zakat tidak boleh dipakai kecuali untuk yang 8. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tak boleh dipakai luar dari yang 8. Ini kata 4 mazhab. Tapi dalam satu mazhab Syafi'i ada namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dikutip pendapat Imam Ar-Razi oleh Syekh Atiyah Sohar, Mufti Al-Azhar. Kata dia, zakat itu boleh dipakai untuk fisabilillah yang bukan perang. Mengirim mahasiswa ke Al-Azhar bisa. Itulah mengapa Malaysia mengirim mahasiswanya ke Al-Azhar pakai duit zakat. Andai ada masjid, ada kampung, antara kampung ke masjid ada sungai, lalu kemudian banjir bandang hanyut jembatannya, maka boleh mengambil duit zakat untuk membangun jembatan karena masuk fisabilillah. Fisabilillah semua jalan. Kalau tak ada imam tak terlaksana sholat. Kalau tak ada guru mengaji maka tak terlaksana ibadah. Maka boleh diambil, masuknya ke dalam fisabilillah. Saya condong kepada pendapat ini karena ini dalam konteks kita sekarang, dan lagi pula ini dari Mufti Al-Azhar tempat saya belajar dulu. Itulah pendapat yang saya pilih. Jadi nanti kalau ada yang mengambil zakat, masuknya ke asnaf fisabilillah. Bagaimana hukum ketika ada yang membangun rumah, memotong ayam sebelum memulai bangun rumah? Kebetulan saya ini arsitek. Bagaimana hukumnya secara Islam? Kalau tetangganya 100, apa motong ayam? Kambing lah. Bisa cuma ayam. Kalau ayam cincang tadi makan mie ayam bisa. Mungkin maksud Pak arsitek ini dipotong ayam, lalu kepala ayam itu dimasukkan ke bawah tiang, lalu diminta, hai jembalang tanah, jangan ganggu rumah ini udah kami kasih kepala ayam. Mungkin maksudnya itu. Jadi dulu orang Melayu ini kalau dia mau membuka kebun kelantan, digali lubang, dimasukkan kepala kambing ke dalam, namanya semah, supaya hantu tak mengamuk, supaya apinya tak menjalar kebakar hutan.
Maka dimintalah, hai datuk-datuk jembalang tanah penunggutan, ini kami kasih kepala kerbau, ini kami kasih kepala kambing. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura. Kalian buat apa orang Melayu? Ini tuh untuk menjamuan anak Tuhan tadi. Ini untuk menjamuan Tuan Tuni. Kata-kata mufti Siak, yang dimasukkan ke lubang itu darahnya aja, karena darahnya najis. Tak boleh kita makan darah. Nah, masukkan aja darah. Kepalanya kita gulai. Oh, kami takut nanti hantunya mengamuk. Kalian gulai aja, udah masak kasih aku. Itulah asal muasal di negeri Melayu. Kalau ada kenduri, ustaz dikasih kepala kambing. Di mana ada kenduri? Kecuali di Masjid Rahmat ini ada kepala kambing. Lain asal kenduri kambing, dibuka kan kepala kambing. Itulah asal muasal ceritanya itu. Karena dulu kepala kambing, kepala kerbau, kepala sapi dimasukkan ke lubang. Kan bukti Siak, jangan masuk lubang. Awak balik. Begitu cara mereka dulu berdakwah. Setelah kepala kambing tadi dimuka tuh guru dimakannya, mau mengamuk kolesterol. Disangka jembalang tanah mengamuk. Kata jembalang, aku udah lama tak mengamuk. Rupanya kolesterol mengamuk. Jadi orang yang mengasih kepala ayam dengan meminta kepada hantu setan, maka rusak tauhidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ulama-ulama tarekat Naqsabandiyah dulu tidak ada mengasih. Maka caranya dipotongkan ayam, dipotongkan kambing, kenduri makan bersama, kepala ayamnya digulai, kepala kambingnya digulai, hantunya diusir pakai tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi nanti kalau mau potong ayam, potonglah ayam itu, tapi bukan untuk hantu itu. Potong ayam, potong buat rumah baru, membuka hutan, potong kambing, makan. Mengusir hantunya itu la ilaha illallah. Insyaallah selamat dunia akhirat. Amin. Apa hukumnya jamaah sholat di teras masjid, yang mana pintu masjidnya ditutup dan jamaah di lantai 2 yang batas antar lantai ditutup oleh kaca? Apakah masih terhitung berjamaah dengan imam di dalam masjid? Sholat di teras masjid, situ betul, kan? Pintu masjidnya ditutup, pintunya ditutup, dan jamaah di lantai 2, batas antar lantai ditutup kaca. Mana maksudnya antar lantai? Oh, ini dikasih kaca gitu. Tutup kaca. Apakah pintu itu tutup, pintu ini tutup kaca? Apakah orang ini masih tetap terhitung berjamaah? Itu maksudnya kan? Ya. Menurut mazhab Syafi'i, orang itu masih tetap berjamaah selama jaraknya tidak sampai, tak lewat 300 zirah. Ini zirah namanya. 300 zirah. Jadi kalau 300 zirah itu berapa lah itu? 150 meter. Ini imam, ini di atas. Sampai dari sini itu 150 meter? Nah. Tak sampai? Nah. Berarti menurut mazhab Syafi'i dia masih ikut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, selama makmum itu mendengar suara imam, walaupun lewat 300 zirah, maka dia masih tetap makmum.
Tapi jangan gara-gara ini besok mau masjid kosong. Ini kan karena pertanyaannya tentang fikih kan dong. Nah, besok kemana mau? Kami dengar dari rumah Ustaz. Makanya jangan antum heran waktu pergi ke Makkah, ini kan hotel Hilton di samping Zamzam Tower. Di samping Hilton ini kan ada lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6 itu banyak orang sholat di atas menghadap ke Masjidil Haram. Itu masuk apa yang dipakai? Kalau Syafi'i enggak, karena dari stop terakhir naik ke atas tuh itu udah lewat 150. Yang dipakainya apa? Maliki. Karena didengar dari suara imam. Allahu Akbar. Tapi pakai alat, walaupun pakai alat, asal dengar suara imam. Selama waktu dia dengan waktu imam itu sewaktu, menurut Maliki sah. Selama waktu dia dengan waktu imam sewaktu. Yang tak sah itu imam jadi Jakarta Istiqlal. Iya di sini. Itu tak sah. Kenapa tak sah? Karena beda waktu. Masuk Maliki. Jelas. Afwan. Apa boleh saat mandi wajib di sungai? Mandi wajib itu yang penting basah semuanya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di kolam, di laut, di sungai. Asal jangan di hati. Karena tak basah. Nah, tapi selama basah semuanya, basah. Masuk dia ke dalam balon. Balon itu dicampakkan ke laut. Tak sah, karena tak basah. Kulit berplaster habis patah dipasang perban. Tak sah. Jadi bagaimana? Tayamum. Kalau tak bisa kena air maka tayamum. Apakah boleh niat puasa saat azan subuh hanya ala sholat? Tak bisa, karena sudah masuk puasa. Niat itu sebelum azan subuh. Hanya ala sholat. Itu sholat. Tapi katanya Nabi pernah berniat pagi puasa sunat, guys. Pagi Nabi bertanya kepada Aisyah, Aisyah, mana makanan kita? Kata Aisyah, tak ada makanan. Dan anak shaim, karena tak ada makanan, kalau gitu aku puasa. Oh, jadi Pak Ustaz, saya kalau jam 9 pagi tak ada sarapan, saya boleh puasa? Boleh, dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Itu 3 batang. Saya ingin Bapak mendoakan kami semua agar dapat kesempatan untuk sampai ke tanah suci Makkah. Panjang umur, dimudahkan Allah rezeki. Kabupaten yang paling sedikit pendapatannya Indragiri Hilir, dari seluruh kabupaten 12 di Riau. Paling sedikit duitnya Indragiri Hilir. Tapi jamaah hajinya paling banyak. Menurut teori ekonomi ini membingungkan. Kok bisa jamaah paling sedikit duitnya, kok jamaah hajinya terbanyak? Maka saya tanya sama orang Indragiri Hilir, gimana kalian bisa paling banyak jamaah hajinya? Rupanya mereka kalau bertanam kelapa dibaginya 2. Sebelah untuk makan dan sekolah anak, sebelah untuk pergi haji. Jadi waktu menanam tuh pergi haji. Kalau dia bertanam padi, dibaginya 2. Sebelah untuk makan dan sekolah anak, sebelah lagi untuk pergi haji. Patutlah. Jadi kalau kita mau sejak dari awal usaha niatnya mau berangkat. Mudah-mudahan sampai niat kita itu. Amin. Habis usaha apa? Besok ada 3 jilid lagi saya tengok. Itulah kaji kita pada malam hari ini.
Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم يا رسول الله. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Allahumma a'inna ala dzikrika, tolong kami supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepada-Mu. Wa husni ibadah, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Anzil sakinata alaina, turunkan ketenangan kepada kami, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayat kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zuriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis tahlil Ramadan ini ya Allah. Allah marsukna ziarah baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji, berumrah ke Baitullah. Amin. Allah marsukna ziarah Nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berfahmin alaina nahya wa alaina namut wa biha nab'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Ulang dengan tenang. Besok kita jumpa lagi dalam kajian baca kitab At-Targhib wa Tarhib di Masjid Al-Fatihah Bukit Barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.